Kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Pagi ini kita ngaji bareng mengenai fikih kebangsaan, merajut kebersamaan di tengah kebinekaan. Ini penting karena kadang ada yang kemudian berpersepsi lain terhadap negeri kita. Para ulama terdahulu, khususnya Hujjatul Islam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, yang lebih dikenal dengan Imam Ghazali, dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan ad-dinu wal mulku tau'amani, fad-dinu aslun was sultanu kharisun, fama la asla lahu fahdumun, wa ma la kharisa lahu fadha'ihun. Kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah, kadang sering kita mempersepsikan bahwa antara negara dan kita atau rakyatnya selalu dipersepsikan berhadapan-hadapan. Oleh karena itu pagi ini mari kita lihat apa kata Imam Ghazali, ad-din wal mulku tau'amani, bahwa agama dan kekuasaan negara, agama dan negara adalah saudara kembar. Jadi kalau bahasa sekarang itu bagaikan dua sisi mata uang. Jadi kalau dua sisi mata uang itu nggak mungkin cuma ada satu sisinya, pasti ada dua sisi. Kalau cuma satu sisi, maka tidak mungkin uang itu ada dan tidak mungkin uang itu bisa berfungsi. Lebih lanjut Imam Ghazali mengatakan fad-dinu aslun, agama itu merupakan pondasi. Nah ini penting. Agama itu pondasi, was-sultanu kharisun, dan sultan atau kekuasaan negara itu sebagai penjaganya. Fama la aslalahu famahdumun, maka jika sesuatu itu tidak memiliki fondasi, pasti akan runtuh. Jadi kalau negara tidak memiliki fondasi, tidak memiliki kaitan agama, maka pasti akan runtuh. Wala kharisa lahu fadha'ihun, dan sesuatu yang tidak memiliki penjaga maka akan sia-sia. Jadi kita ini mencoba melihat hubungan antara negara, relasi agama dan negara, relasi agama dan kekuasaan, hubungan agama dan kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa agama dan negara itu tidak bisa dipisahkan. Maksudnya apa? Ibarat ikan dengan air. Kalau ikan nggak ada airnya, hidup apa mati? Mati. Kalau air nggak ada ikannya, kosong. Karena itu agama dan kekuasaan tidak bisa dipisahkan, kedua-duanya saling membutuhkan. Agama sebagai pondasinya dan negara sebagai penjaganya. Nah, karena itu apa? Sekulerisasi, upaya memisahkan agama dan negara itu harus kita tolak. Ini bahkan tulisan mengenai sekulerisasi itu sudah sampai bisa meracuni para ilmuwan. Ilmuwan itu mengatakan kalau negara mau maju, maka rakyatnya, orang-orangnya harus dibikin sekuler. Kalau tidak dibikin sekuler, maka negara itu tidak mungkin akan maju. Nah ini. Karenanya apa? Para pendiri negara Republik Indonesia itu sudah menempatkan Pancasila, sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Karena itu sekulerisasi itu bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa, dan bertentangan dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya. Maka di Indonesia orang boleh beragama Kristen, boleh beragama Katolik, boleh beragama Hindu, boleh beragama Buddha, boleh
beragama Konghucu itu juga boleh. Nah, bagaimana dengan Islam? Apakah Islam itu ajarannya membolehkan orang untuk memeluk agama lain? Maksudnya, apakah Islam itu bertoleransi terhadap orang-orang yang memeluk agama lain? 100% boleh. Jadi berkaitan dengan ini, dulu di zaman Nabi, ketika Nabi masih di Mekah, tokoh-tokoh Quraisy menghadap Nabi. Ada Walid bin Mughirah, ada Asi bin Wa'il, ada Aswad bin Muthalib, dan ada Umayyah bin Khalaf. Mereka ini agamanya adalah agama penyembah berhala. Dia kemudian melihat perkembangan Islam itu makin hari makin maju, maka kemudian dia menghadap kepada Nabi, mendatangi Nabi. Ya Muhammad halumma fal ta'budu ma na'budu wa na'budu ma ta'budu. Muhammad, fal ta'budu ma na'budu, engkau ikut menyembah apa yang kami sembah. Muhammad, engkau menyembah Tuhan yang kami sembah. Nanti saya akan menyembah Tuhan yang engkau sembah. Wa na'budu ma ta'budu, dan nanti kami menyembah apa yang engkau sembah. Maksudnya apa? Giliran. Muhammad, kita setahun engkau dan umatnya menyembah Tuhan kami, menyembah berhala. Kalau kemudian giliran tahun depan kami semua menyembah Tuhannya yang engkau sembah. Walinastarik nahnu wa anta fi amrina kullahu. Kita gabung saja agamamu dengan agama kami, campur saja agamamu dengan agama kami, sekutukan saja agamamu dengan agama kami. Wa anta fi amrina kulluhu. Kami pilih engkau Muhammad sebagai pemimpinnya. Engkau yang memimpin wahai Muhammad. Jadikan jadi besar ini agama kita Muhammad. Pemeluk agamamu dan pemeluk agama kami, kita gabung, kita bersekutu. Dan kami serahkan kepada engkau Muhammad agar engkau yang memimpin. Nah, ini kalau orang politik pasti mau. Gabung suruh pimpin. Mamanya 3 partai digabung suruh dia mimpin. Oh, pasti senang. Secara akal sehat luar biasa. Nabi diem aja. Nabi diem saja karena Nabi harus menunggu wahyu. Bagaimana menjawab ini? Jadi Nabi itu adalah orang yang tidak kemudian asal mulutnya ngejeplak. Nabi itu adalah orang yang ketika dihadapkan seperti ini Nabi diem. Maka kemudian turun wahyu. Datang Jibril memberikan wahyu kepada Nabi untuk menjawab tawaran tadi. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Hai Muhammad, katakan kepada orang kafir itu, ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian pun bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Intinya agamamu untukmu, agamaku untukku. Engkau jalankan sesuai dengan keyakinan agamamu dan kami jalankan sesuai dengan keyakinan agama kami. Silakan engkau kerjakan, engkau amalkan,
engkau dakwahkan sesuai dengan ajaran agamamu, dan kami pun akan mengerjakan, mengamalkan, mendakwahkan sesuai dengan agama kami. Lakum dinukum waliyadi. Hadirin kaum muslimin sidang subuh rahimakumullah. Nah, berkaitan dengan Quran Al-Kafirun ini, ulama menegaskan bahwa yang pertama, akidah umat tidak boleh dicampur aduk, digaduh-gaduh. Jadi nggak boleh itu. Makanya umat Islam dilarang ikut ritual penyembahan agama lain. Tetapi umat Islam wajib menghormati dan wajib membiarkan dan wajib menjalankan toleransi bahwa orang lain pun punya hak untuk menjalankan agamanya. Lakum dinukum waliyadi. Yang kedua, umat Islam wajib menghargai kepercayaan dan silahkan orang itu mengamalkan sesuai dengan keyakinan agamanya. Jadi kalau ada orang yang pergi ke gereja, dia mengamalkan ibadah-ibadah mereka, kita hormati. Ada orang pergi ke pura, kita hormati. Ada orang pergi ke tempat kuil, kita hormati. Namun mereka juga harus menghormati ketika kita melakukan ibadah di tempat ibadah kita. Yang penting, kata para ilmuwan, jangan menanam di kebun orang lain. Apa maknanya? Jangan menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Ini penting. Jangan orang udah memeluk agama Islam lalu ditawari macam-macam untuk pindah agama lain. Atau umat Islam menawarkan kepada umat lain, menggoda umat lain agar memeluk agama Islam. Itu tidak boleh. Kembali lagi kepada lakum dinukum waliyadi. Hadirin kaum muslimin